pagi hari ini kami akan melaporkan terkait adanya kecelakaan kerja hingga menewaskan satu orang pekerja pembersih AC. Kejadian tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 2026, yang mana seorang pekerja pembersih AC tersengat listrik di tempat ini hingga tewas. Sejauh ini meninggalnya pekerja pembersih AC ini meninggalkan duka yang mendalam bagi istri korban dan satu orang anak korban, yang mana istri korban tidak puas dengan santunan yang diberikan oleh pihak Bank Sumsel Bubble sebesar 5 juta dan bantuan yang diberikan oleh pihak Studio 7. Sejauh ini istri korban telah melakukan konfirmasi kepada kami terkait uang duka yang diberikan tidak sesuai, yang mana istri korban telah mengeluarkan uang puluhan juta untuk biaya pemakaman. Bagaimana daripada kronologis kejadian ini, mari kita dengarkan hasil konfirmasi kami kepada istri korban. Pagi hari ini berjumpa kembali dengan kami terkait kami akan melaporkan adanya korban tersengat listrik tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 2026, yang mana di pagi hari ini kami telah hadir, yaitu istri korban, yaitu Ibu Pui Fong ya. Yeah. Ibu Pui Fong yang merupakan istri korban dari Bapak Iswandi Bu ya. Iswandi. Nah, Iswanto. Yeah. Iswanto. Nah, Beni Iswanto ya. Yeah, nah, dapat diceritakan Bu, ini kronologisnya seperti apa? Ya, kejadiannya ya pada tanggal 23 Januari itu beliau pagi-pagi disuruh cuci AC di Studio 7 Cafe Senang. Nah, pas jam 12 aku dapat kabar bahwa suami ini tersengat listrik. Tersengat listrik. Ya. Dalam tahapan masih dalam perbaikan AC tersebut. Ya. Pada saat cuci. Cuci ya. Ya. Pas saya ke lokasi, suami udah dibawa ke rumah sakit Bakti Tima. Nah, pas saya sampai ke situ, udah meninggal beliau. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, kemudian yang menyuruh atau yang menelpon waktu itu minta jasa untuk pembersihan AC itu dari pihak mana? Pihak Studio 7, karyawannya. Oh, pihak Studio 7 ya, yang menyuruh untuk membersihkan AC. Ya. Karena memang korban ini merupakan mempunyai usaha untuk pembersihan AC gitu ya. Oke, nah sejauh ini apakah dalam hal terjadinya kasus ini Ibu sudah melapor kepada pihak Polres Belitung? Kalau itu saya kurang jelas sih ya. Tidak ada melapor ya? Kemarin pengacara sih baru ini ke Kasat gitu. Jadi melalui pengacara Ibu, perihal ini sudah dilaporkan pada pihak Polres Belitung. Nah, ini berdasarkan info bahwa yang menyuruh atau menggunakan jasa korban ini adalah pihak Studio 7. Nah, benar. Sejauh ini apakah dari pihak Studio 7 ini sudah menghubungi Ibu? Sudah sih. Waktu pas meninggal ini ada dia melayat ke rumah. Melayat, ya. Kemudian? Kemudian habis setelah itu datang lagi ke rumah aku. Nah, kemudian? Waktu itu pas pertama kali datang ada dia kasih uang duka. Nah, setelah yang kedua ada juga kasih uang duka. Ya, nah, tapi sejauh ini besaran bantuan uang duka yang diserahkan oleh pihak Studio 7 ini berapa? Ya, yang kedua ini sebesar 10 juta. Yang kedua 10 juta. Iya. Nah, terkait hal ini apakah Ibu ada merasa undeg-undeg nih? Apakah cukup? Ada santunannya cuma sekian? Kalau dari Studio 7? Kalau menurut saya sih ya, kalau nilainya segitu nggak cukup, nggak ketutup saya
dari Studio 7 Iya, itu. iya, karena biaya yang saya keluarin itu udah melebihi itu gitu Pak. Kalau boleh tahu berapa biaya pemakaman yang sudah Ibu keluarkan? Ya kalau dihitung gitu sih nggak ini ya Diperkirakan biayanya. berapa? Sekitar di atas 50-an lah. 50 jutaan ya. sudah Soalnya peti matinya itu sudah seharga 20-an 20-an juta, Bu, ya. Belum tanahnya, belum bikin kuburannya gitu. Baik. Nah, berarti Ibu merasa ketidakpuasan. Iya, Santunan yang diberikan oleh pihak Studio 7 hanya sebesar 10 juta. 10 juta totalnya. Ya sama uang duka itu 3 juta awalnya. Berarti 13 juta. Jadi ketidakpuasan. Oke. Nah, sejauh ini informasi yang kami himpun bahwa AC yang bocor menyebabkan korban ini tersengat listrik, itu benar nggak? Bahwa AC milik daripada Iya, benar. Bang Sumsel? Benar, udah diperiksa sama orang PLN-nya. Bang Sumsel? Bahwa ada kebocoran di situ. Bang Sumsel? Iya. Nah, sejauh ini apakah Bang Sumsel Babel ini sudah menghubungi Ibu? Sudah datang 3 kali sih, tapi belum ada ini, belum kasih santunan gitu. Belum. Sampai saat ini. Iya. Ya, harapan Ibu terhadap Bang Sumsel seperti apa? Ya itulah Pak, minta santunan yang sesuai, yang sewajarnya lah gitu ya. Ini kan gitu. nyawa ya, Ya, nyawa ya. orang gitu. Jangan dihargain cuma 5 juta. Kemarin katanya bisanya kasih 5 juta. Kalau selain itu dia nggak bisa naikin gitu. Oh, jadi Ibu merasa Makanya. tidak puas bantuan yang dikucurkan ke Ibu hanya sebesar 5 juta dari pihak Bang Sumsel? Iya. Seperti itu? Iya. Seperti itu? Nah, sejauh ini apakah Ibu sudah melakukan melayangkan surat atau keluhan kepada pihak Bang Sumsel ataupun pihak Studio 7 ini? Sudah. Terkait tidak sesuainya menurut Ibu dana yang diberikan uang duka ini kepada Ibu? Ya kemarin kan barusan ketemu juga sama ini Bang Sumselnya. Tapi beliau nggak bisa, katanya mau minta rincian harganya. Tapi kan pengacara aku nggak mau gitu. Katanya apakah mesti pakai kwitansi gitu rincian harganya. Tapi katanya nggak, Bapak tulis aja di kertas gitu, buat surat rincian harganya. Tapi pengacara saya nggak mau kayak gitu. Seperti itu. Nanti ya? dikira ini pemerasan dong, kita nulis berapa ya kan? Ya, Kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi Ibu mengharapkan adanya kebijaksanaan dari pihak Studio 7 maupun dari pihak Bang Sumsel terkait pemberian uang duka yang harus sesuai, seperti itu, Bu, ya? Oke. Nah, sejauh ini Bu, daripada pihak korban ini, Bapak Denny Iswanto ini memiliki berapa anak? Satu anak. Jadi meninggalkan satu orang anak yang masih berumur 13 tahun. 13 tahun. Baik, pemirsa, demikian tadi hasil konfirmasi kami pada Ibu Fui Fong yang merupakan istri korban kecelakaan tersengat listrik di saat melakukan jasa pembersihan AC di Cafe Senang. Nah, sejauh ini kita ketahui bersama bahwasanya Ibu Fui Fong ini tidak puas dengan adanya santunan yang telah diberikan oleh pihak Studio 7 maupun dari pihak Bang Sumsel. Tentunya ini menjadi perhatian setidaknya terhadap istri korban yang telah ditinggalkan dan satu orang anak. Saya Farudin Victory dari kediaman Ibu Fui Fong, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kameramen Marcel Prayoga melaporkan.